Musim 2007-2008, sebuah perjalanan yang dipenuhi tekanan, persaingan, dan momen-momen yang mengubah segalanya. Di tengah ketatnya perlombaan melawan Arsenal dan Chelsea, Manchester United menunjukkan ketangguhan sejati. Mereka tidak hanya bertahan di puncak, mereka bertarung untuk setiap poin, hingga akhir musim yang menegangkan. Di Eropa, ujian yang lebih besar menanti, tapi United, dengan keyakinan dan kualitas yang mereka bangun sepanjang tahun, mampu mengatasi semuanya, mengangkat trofi Liga Champions di malam yang penuh sejarah. Ini adalah cerita tentang ketekunan, ambisi, dan karakter. Tentang bagaimana Manchester United menjadikan musim 2007-2008 sebagai salah satu musim terbaik dalam sejarah mereka. Musim panas 2007, Manchester United tahu bahwa mereka harus melangkah lebih jauh. Gelar Premier League yang diraih musim sebelumnya bukan alasan untuk berpuas diri. Sir Alex Ferguson, sosok yang menjadi jantung tim ini, paham bahwa untuk bertahan di puncak mereka butuh tenaga baru, suntikan kualitas dan semangat muda. Dua pemain muda berbakat pun didatangkan. Anderson, gelandang muda asal Brasil, dibeli dari Porto. Energik, kreatif, dan berani mengambil risiko. Lalu ada Nani, pemain sayap berbakat yang disebut-sebut sebagai Cristiano Ronaldo kedua, juga dari Portugal. Cepat, lincah, dan mampu mengubah arah pertandingan dengan satu momen magis. Tak berhenti di situ, United juga merekrut Owen Hargreaves, gelandang bertahan tangguh dari Bayern Munich dan timnas Inggris. Hargreaves dikenal karena daya juangnya, tipe pemain yang siap berlari tanpa lelah untuk tim. Dan satu transfer lagi yang sangat krusial, Carlos Tevez. Walau proses kepindahannya cukup rumit, United akhirnya berhasil mendapatkan striker Argentina ini. Seorang pejuang sejati di lapangan, penuh gairah dan pantang menyerah. Namun kekuatan utama United tetap berasal dari pondasi yang sudah ada. Cristiano Ronaldo, yang musim sebelumnya mulai menunjukkan potensi luar biasa, kini semakin dewasa. Wayne Rooney, sang penyerang muda penuh energi, siap menjadi sosok sentral. Paul Scholes, Ryan Giggs, dan Wes Brown, para pemain senior, membawa pengalaman dan ketenangan. Di lini tengah, kehadiran Michael Carrick sejak musim panas 2006 lalu menjadi elemen penting. Dengan visi bermain, ketenangan, dan akurasi umpannya, Carrick memberikan keseimbangan yang dibutuhkan untuk mengatur ritme permainan. Sementara di sisi pertahanan, Patrice Evra membawa kecepatan, agresivitas, dan energi segar di sektor bek kiri. Di lini belakang, pertahanan kokoh dipimpin oleh Nemanja Vidic dan Rio Ferdinand, dua tembok yang nyaris tak tergoyahkan. Sementara di bawah Mistar, Edwin van der Sar memberikan rasa aman, seorang kiper berpengalaman, tenang, dan jarang membuat kesalahan. Manchester United membangun skuad bukan hanya dengan kekuatan fisik dan keterampilan. Mereka membangun mentalitas untuk bertarung, untuk menang, dan untuk menghadapi tekanan di panggung terbesar. Semua persiapan ini adalah fondasi dari perjalanan luar biasa yang akan segera dimulai. Dan ujian pertama pun menanti. Agustus 2007. Musim baru belum benar-benar dimulai, tapi Manchester United sudah harus menunjukkan taring mereka. Ajang Community Shield melawan Chelsea menjadi panggung pertama. Sebuah ujian awal untuk melihat seberapa siap mereka mempertahankan kejayaan. Laga ini bukan sekadar soal trofi pembuka. Ini tentang mengirimkan pesan bahwa Manchester United telah membentuk tim yang lebih kuat, lebih lapar, dan lebih siap daripada sebelumnya. Pertandingan berlangsung ketat. United mengandalkan kecepatan di sisi sayap dengan Cristiano Ronaldo dan Ryan Giggs yang berusaha membuka ruang. Wayne Rooney dengan energi tak pernah habisnya menjadi ancaman nyata di lini depan. Namun Chelsea, seperti biasa, juga datang dengan kekuatan penuh. Mereka membuat pertandingan terasa keras, penuh tekanan sejak menit pertama. United lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Ryan Giggs, memanfaatkan celah kecil di pertahanan lawan. Namun Chelsea membalas cepat. Florent Malouda menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir. Sisa waktu berjalan ketat. Kedua tim saling menyerang, namun tak ada gol tambahan. Laga pun harus ditentukan lewat adu penalti. Di momen ini, ketenangan menjadi kunci. Edwin van der Sar tampil sebagai pahlawan. 3 penalti Chelsea berhasil dia gagalkan. Sebuah penampilan yang mencerminkan kekuatan mentalitas yang telah dibangun sejak awal musim. Manchester United pun mengangkat trofi pertama mereka. Bukan trofi terbesar memang, namun kemenangan ini penting untuk membangun kepercayaan diri, menyatukan tim, dan mengirimkan sinyal ke seluruh Inggris.
bahwa Manchester United telah siap menghadapi musim yang panjang dan penuh tantangan. Dan perjalanan luar biasa mereka baru saja dimulai. Musim 2007-2008 dimulai dengan langkah yang kurang sempurna bagi Manchester United. Di awal-awal musim, mereka tampak tersok-sok. Dalam 3 pertandingan pertama, Setan Merah hanya mengumpulkan 2 poin. Bahkan, mereka harus menelan kekalahan mengejutkan 1-0 dari Manchester City di derby, yang sangat dinanti. Hasil ini membuat mereka sempat terperosok ke posisi 17 klasemen sementara, yang tentunya membuat banyak orang meragukan kemampuan mereka untuk mempertahankan gelar. Namun, Manchester United tidak lama terpuruk. Pada pekan keempat, mereka mulai bangkit dengan kemenangan 1-0 atas Tottenham Hotspur, yang dicetak oleh Nani. Kemenangan ini memberi tim kepercayaan diri, dan perlahan-lahan mereka mulai menemukan permainan terbaik mereka. Seiring berjalannya waktu, Sir Alex Ferguson berhasil menata kembali timnya, mengatur taktik yang lebih solid, dan memastikan para pemain kembali ke bentuk terbaik mereka. Pekan ke-7 Manchester United berhasil menang 2-0 atas rival terdekat mereka Chelsea. Gol dicetak Carlos Tevez dan penalti Saha. Kemenangan itu semakin membuat kepercayaan diri mereka meningkat. Pada pekan ke-12, Manchester United harus menghadapi pemuncak klasemen, Arsenal, di Emirates Stadium. Kemenangan dalam laga ini akan memperkecil jarak mereka dari posisi teratas, namun hasil akhir berkata lain. Pertandingan berakhir imbang 2-2. United sempat unggul 2-1 terlebih dahulu melalui gol bunuh diri dari Gallas dan 1 gol dari Cristiano Ronaldo. Namun, menjelang akhir pertandingan, Gallas berhasil mencetak gol penyeimbang, yang memastikan Arsenal tetap bertahan di puncak klasemen. Di Liga Champions, meski perjalanan mereka dimulai dengan sedikit ketegangan, mereka berhasil lolos dari fase grup dengan status juara grup, mengalahkan tim-tim seperti AS Roma, Sporting CP, dan Dynamo Kiev. Penampilan mereka di Eropa semakin menunjukkan bahwa Manchester United bukan hanya kuat di Premier League, tapi juga di panggung teratas kompetisi Eropa. Dengan semakin solidnya lini pertahanan yang dipimpin oleh Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic, serta penampilan impresif dari Edwin van der Sar di bawah Mistar, United mulai menampilkan permainan yang lebih konsisten. Kepercayaan diri mereka terus meningkat, dan meski perjalanan masih panjang, mereka sudah memegang kendali atas Premier League, siap menghadapi persaingan sengit di sisa musim. Memasuki pekan ke-27 Premier League, persaingan di papan atas semakin memanas. Arsenal masih berdiri kokoh di puncak klasemen, unggul 3 poin dari Manchester United. Tapi tanda-tanda perubahan mulai terasa. Manchester United melawat ke St. James Park dan tampil beringas. Newcastle dihajar 5-1 lewat pertunjukan kelas dunia dari Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Kemenangan besar ini seolah menjadi pernyataan, United belum menyerah. Di saat yang sama, Arsenal justru terpeleset. Mereka hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Birmingham City, dalam laga yang diwarnai cedera parah Eduardo da Silva dan drama penalti di menit akhir. Hasil ini memangkas jarak di klasemen, tapi belum cukup untuk menggeser posisi. Pekan-pekan berikutnya menjadi titik krusial. Arsenal kembali ditahan imbang oleh Aston Villa, lalu lagi-lagi gagal menang saat menghadapi Wigan Athletic. 3 hasil imbang beruntun membuat keunggulan mereka mulai terkikis. Manchester United tak menyia-nyiakan peluang. Mereka melaju konsisten, menang 3-0 atas Fulham, dan kemudian mengalahkan Derby County 1-0. Saat Arsenal terus kehilangan poin, United justru makin mantap melangkah. Dan akhirnya, di pekan ke-29, perubahan itu terjadi. United resmi merebut posisi puncak klasemen. Arsenal yang sempat memimpin, kini harus puas berada di bawah bayang-bayang tim asuhan Sir Alex Ferguson. Sebuah momen penting, titik balik yang mengubah arah perebutan gelar juara musim itu. Setelah kehilangan posisi puncak di pekan ke-29, Arsenal perlahan mulai keluar dari jalur juara. Hasil-hasil imbang yang beruntun membuat mereka kehilangan momentum, dan situasi makin rumit saat tekanan datang dari 2 arah. Manchester United di depan, dan Chelsea yang terus merapat dari belakang. Pekan ke-31 menjadi pukulan berat bagi Arsenal. Mereka bertandang ke Stamford Bridge, menghadapi Chelsea dalam laga yang syarat gengsi. The Gunners sempat unggul lebih dulu, tapi tak mampu mempertahankan keunggulan. Didier Drogba mencetak 2 gol dan membawa Chelsea menang 2-1. Harapan Arsenal untuk kembali ke jalur persaingan pun makin menipis. Dan pada pekan ke-34, mimpi itu benar-benar runtuh. Di Old Trafford, Arsenal tampil dengan semangat, tapi Manchester United terlalu tangguh.
Gol dari Cristiano Ronaldo dan Owen Hargreaves memastikan kemenangan 2-1 untuk Setan Merah. Arsenal kalah, dan untuk pertama kalinya musim itu, mereka tak lagi dianggap sebagai kandidat serius dalam perebutan gelar. Kini, hanya dua tim yang tersisa dalam perburuan gelar, Manchester United dan Chelsea. Keduanya bersaing ketat, hanya terpaut 3 poin di papan klasemen. Ketegangan meningkat setiap pekan, dan semua mata mulai tertuju ke satu tanggal, 26 April 2008. Pekan ke-36. Sebuah pertandingan yang bisa menentukan segalanya. Chelsea versus Manchester United di Stamford Bridge. Bukan sekadar laga biasa, ini bisa jadi penentu arah juara. Dua tim, satu gelar, dan hanya tersisa beberapa langkah lagi menuju akhir. Di tengah ketatnya persaingan Liga Inggris, Manchester United sedang dalam misi besar. Mereka bukan cuma ingin jadi yang terbaik di Inggris, tapi juga memburu kejayaan di Eropa. Tapi di antara ambisi itu, datang satu pukulan menyakitkan. Tersingkir dari Piala FA. Di babak perempat final, Setan Merah menjamu Portsmouth di Old Trafford. Mereka tampil dominan, menciptakan banyak peluang, tapi Dewi Fortuna enggan berpihak. Justru Portsmouth yang mencuri kemenangan lewat penalti Suli Muntari. Skor akhir 1-0, dan Manchester United pun harus mengubur mimpi meraih treble musim itu. Namun dari kekecewaan itu, lahir semangat baru. United bangkit dan mengalihkan fokus penuh kedua medan tersisa, Liga Inggris dan Liga Champions. Dan di Eropa, mereka menunjukkan kelasnya. Di babak 16 besar, mereka menghadapi Lyon. Hasil imbang 1-1 di leg pertama jadi modal penting. Lalu di leg kedua di Old Trafford, Cristiano Ronaldo mencetak gol kemenangan yang membawa United ke perempat final. Di sana, mereka bertemu AS Roma, lawan yang musim lalu mereka hancurkan 7-1. Meski kali ini tak seheboh sebelumnya, United tetap dominan. Menang 2-0 di Italia, lalu menutupnya dengan kemenangan 1-0 di kandang. Mereka melenggang ke semifinal dengan agregat 3-0. Dan semifinal mempertemukan mereka dengan raksasa Spanyol Barcelona. Di leg pertama di Camp Nou, United bermain hati-hati. Ronaldo gagal mengeksekusi penalti, tapi pertahanan mereka begitu solid. Hasilnya 0-0. Semua ditentukan di Old Trafford, dan disinilah Paul Scholes muncul sebagai pahlawan. Tembakan jarak jauhnya menembus jala Victor Valdes dan membuat stadion meledak. Gol itu jadi satu-satunya pembeda dan membawa United ke final Liga Champions. Di final mereka akan bertemu Chelsea, tim yang benar-benar memberikan tekanan di sepanjang musim. Tapi sebelum partai puncak di Moskow, mereka akan bertemu lebih dulu dalam final memperebutkan tahta Liga Inggris. Pada pekan ke-36, Stamford Bridge dipenuhi ketegangan. Chelsea menjamu Manchester United dalam pertandingan yang disebut banyak orang sebagai final tak resmi Premier League musim itu. Kedua tim sama-sama tahu, hasil di laga ini bisa jadi penentu arah gelar. Manchester United datang dengan keunggulan 3 poin. Satu hasil imbang saja akan menjaga jarak dan memberi mereka peluang besar menyelesaikan musim sebagai juara. Tapi Chelsea punya misi yang berbeda. Mereka harus menang, dan hanya kemenangan yang bisa membuka jalan mereka menuju puncak. Pertandingan berjalan dengan tempo tinggi. Chelsea menekan sejak awal, dan usaha mereka membuahkan hasil lewat gol Michael Ballack di babak pertama. United tak tinggal diam. Di babak kedua, mereka membalas lewat gol Wayne Rooney, membuat skor imbang 1-1 dan situasi kembali menegang. Tapi drama belum selesai. Di menit-menit akhir, Chelsea mendapat hadiah penalti setelah Michael Carrick dianggap handball. Michael Ballack maju sebagai eksekutor dan menuntaskannya dengan tenang. Chelsea menang 2-1, selisih poin pun terhapus. Dengan hanya 2 pekan tersisa, posisi puncak kembali terbuka lebar. Manchester United dan Chelsea kini sama-sama mengoleksi 81 poin. Segalanya harus ditentukan hingga pekan terakhir. Tapi satu hal pasti, laga di Stamford Bridge itu mengubah dinamika. Sebuah pertandingan krusial yang membuat perebutan gelar musim 2007-2008 semakin dramatis dan tak bisa diprediksi. Hanya tersisa 2 pertandingan. Satu kesalahan kecil saja bisa berarti kehilangan gelar. Di pekan ke-37, Manchester United menjamu West Ham di Old Trafford. Tekanan ada di pundak para pemain, tapi mereka menjawabnya dengan performa luar biasa. Cristiano Ronaldo membuka pesta gol lewat 2 gol cepat, lalu disusul oleh Carlos Tevez dan gol tambahan dari Michael Carrick. Skor akhir 4-1. United mengirim pesan tegas. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Sementara itu, Chelsea juga menang.
Mereka mengalahkan Newcastle 2-0 di St. James Park. Artinya, jelang pekan terakhir, kedua tim tetap imbang dalam perolehan poin. Sama-sama mengoleksi 84 poin, tapi United unggul selisih gol yang cukup jauh. Itu yang membuat mereka tetap memimpin klasemen. Maka, semuanya ditentukan di pekan ke-38. Manchester United bertandang ke JJB Stadium, markas Wigan Athletic. Sementara di tempat lain, Chelsea menjamu Bolton Wanderers di Stamford Bridge. Kedua laga dimulai bersamaan, situasi benar-benar menegangkan. Di tengah cuaca dingin di daratan Inggris, laga melawan Wigan tidak berjalan mudah. Tapi United tetap tenang. Pada menit ke-33, Cristiano Ronaldo mencetak gol lewat titik penalti. Satu gol yang menjaga mereka tetap di jalur juara. Sementara itu, Chelsea juga memimpin lewat gol Shevchenko. Tapi keunggulan selisih gol tetap menjadi milik United. Menit ke-80, Ryan Giggs masuk menggantikan Park Ji-sung. Tak lama kemudian, legenda hidup United itu mencetak gol kedua, gol yang memastikan kemenangan dan sekaligus mempersembahkan gelar ke-10 Premier League untuk Sir Alex Ferguson. Sementara Chelsea di pertandingan terakhirnya harus bermain imbang 1-1 melawan Bolton Wanderers. Peluit panjang berbunyi. Manchester United resmi menjadi juara Premier League musim 2007-2008. Dengan koleksi 87 poin, unggul 2 poin dari Chelsea di peringkat kedua. Sementara Arsenal yang sempat memimpin klasemen hingga pekan ke-28, harus puas berada di posisi ketiga. Sebuah akhir yang dramatis untuk persaingan yang ketat, dan bukti bahwa konsistensi, ketenangan, dan mental juara selalu jadi kunci utama dalam meraih kejayaan. Musim panjang penuh perjuangan akhirnya mencapai puncaknya. Malam dingin di Moskow menjadi saksi dua raksasa Inggris berdiri di panggung terbesar Eropa. Manchester United melawan Chelsea. Bukan cuma soal gelar, tapi tentang sejarah, harga diri, dan mimpi yang ingin mereka tuntaskan. Laga berjalan panas sejak awal. Benturan keras, duel-duel keras, semua tumpah di tengah dinginnya hujan Moskow. Paul Scholes jadi korban pertama. Hidungnya berdarah setelah benturan dengan Claude Makélélé. Tapi ia tetap bertahan di lapangan, menolak menyerah dalam malam yang menentukan ini. Manchester United membuka keunggulan lebih dulu. Di menit ke-26, Wes Brown mengirim umpan silang yang sempurna, dan Cristiano Ronaldo terbang untuk menyambutnya. Sundulannya melewati Petr Cech dan membuat United unggul 1-0. Tapi Chelsea tak tinggal diam. Menjelang akhir babak pertama, Frank Lampard memanfaatkan bola liar di kotak penalti dan menyamakan kedudukan. 1-1, ketegangan semakin terasa. Pertarungan di lapangan makin keras. Didier Drogba dan Nemanja Vidic terlibat dalam duel fisik tanpa kompromi. Mereka saling berbenturan, saling dorong, saling jatuh bangun. Setiap tackle, setiap duel udara, seolah menggambarkan betapa besar taruhannya malam itu. Skor tetap imbang hingga 90 menit berakhir. Laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Peluang datang dan pergi, tiang dan mistar gawang menyelamatkan kedua tim dari kekalahan. Drogba bahkan diusir keluar lapangan setelah insiden dengan Vidic dan Tevez. Suasana makin menegang. Adu penalti pun tiba, sebuah klimaks yang sempurna untuk malam penuh drama ini. Cristiano Ronaldo, yang jadi pahlawan di waktu normal, justru gagal saat penaltinya ditepis Cech. Harapan United seolah goyah. Lalu datang momen yang tak akan pernah dilupakan. John Terry maju, dengan kesempatan mengakhiri semuanya untuk Chelsea. Tapi di bawah derasnya hujan, kakinya terpeleset. Bola hanya menghantam tiang. Kesempatan hidup kembali untuk United. Akhirnya, Edwin van der Sar jadi pahlawan. Ia membaca arah tendangan Nicolas Anelka dan menepisnya. Manchester United pun mengangkat trofi Liga Champions ketiga mereka. Di tengah hujan, para pemain United berlari, bersorak dan menangis. Ryan Giggs, yang malam itu mencatatkan rekor penampilan terbanyak untuk klub, mengangkat trofi dengan mata berkaca-kaca. Cristiano Ronaldo berlutut di tanah, air mata haru mengalir di wajahnya. Manchester United menutup musim 2007-2008 dengan 2 gelar, Premier League dan Liga Champions. Bukan hanya karena bakat atau keberuntungan, tapi karena keyakinan, keberanian, dan kebersamaan. Malam itu di Moskow, Manchester United menulis cerita yang tak akan pernah dilupakan. Musim 2007-2008 bukan hanya tentang kemenangan. Ini tentang perjalanan panjang yang penuh luka, keringat, dan air mata. Tentang bagaimana Manchester United menaklukkan Inggris, lalu Eropa. Tentang sebuah tim yang tak pernah menyerah,
Bahkan saat dunia seperti mau runtuh di hadapan mereka. Dari dinginnya malam-malam Premier League hingga hujan deras di Moskow, mereka bertahan, mereka berjuang, mereka bermimpi. Dan malam itu, mereka mewujudkannya. Manchester United 2007-2008 bukan sekadar tim juara. Mereka adalah simbol karakter, keberanian, dan keyakinan bahwa mimpi terbesar hanya bisa diraih oleh mereka yang berani bertahan sampai akhir.